Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Raka yang baru mendaftar menjadi karyawan di sebuah restoran laris. Namun, siapa sangka menjadi karyawan di sana akan membuatnya mengetahui rahasia besar restoran tersebut. Apa yang akan terjadi pada Raka? Tonton video ini sampai akhir. Raka menatap layar ponselnya dengan frustrasi. Sudah berminggu-minggu ia mencari pekerjaan, tetapi tak satupun lowongan yang ia lamar membuahkan hasil. Uang tabungannya semakin menipis, dan jika ia tidak segera mendapatkan pekerjaan, ia terancam harus kembali ke kampung halamannya dengan tangan hampa. Ia menggulir layar ponselnya dengan malas, hingga tiba-tiba sebuah iklan menarik perhatiannya. Dibutuhkan segera, restoran Dapoer Rahasia membuka lowongan untuk pelayan. Gaji besar, makan gratis, dan bonus menarik. Tidak perlu pengalaman. Datang langsung ke alamat berikut, Jalan Sukmawati nomor 7. Raka mengernyit. Ia tidak pernah mendengar nama restoran itu sebelumnya. Namun, setelah ia mencari di internet, ia menemukan banyak ulasan positif tentang tempat tersebut. Beberapa pelanggan menyebutkan bahwa makanan di sana terlalu enak untuk dipercaya. Ada juga yang mengatakan bahwa restoran itu selalu penuh pelanggan meskipun lokasinya agak tersembunyi. Tanpa pikir panjang, Raka segera mencatat alamatnya dan bersiap pergi. Ia tidak peduli apakah restoran itu terkenal atau tidak, yang ia butuhkan saat ini hanyalah pekerjaan. Saat tiba di lokasi, Raka terkejut melihat betapa terpencilnya restoran tersebut. Bangunan tua bergaya kolonial itu berdiri di ujung jalan sempit, dikelilingi pepohonan lebat. Tidak ada papan nama besar seperti restoran pada umumnya, hanya lampion merah yang menggantung di depan pintu, berayun pelan diterpa angin malam. Namun, meski terlihat terpencil, suasana di dalam restoran sungguh bertolak belakang. Begitu ia melangkah masuk, aroma rempah-rempah yang kuat langsung menusuk hidungnya. Para pelanggan duduk di meja-meja kayu, menikmati makanan dengan lahap. Beberapa orang bahkan terlihat seperti terhipnotis, menyantap hidangan mereka dengan tatapan kosong. Seorang pria tua bertubuh tegap dengan rambut yang sudah memutih menghampiri Raka. Wajahnya penuh kerutan, tetapi senyumannya terasa hangat. "Kamu yang datang untuk melamar pekerjaan?" tanyanya dengan suara berat. Raka mengangguk cepat. "Iya, Pak. Nama saya Raka." Pria itu mengulurkan tangan. "Saya Pak Surya, pemilik restoran ini." Meskipun senyuman pria itu ramah, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Raka merasa tidak nyaman. Namun, ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Wawancara berjalan cepat dan singkat. Pak Surya tidak terlalu banyak bertanya, seolah-olah ia sudah yakin akan menerima Raka sejak awal. "Kamu bisa mulai besok malam," kata Pak Surya sambil tersenyum. "Jangan khawatir, semua karyawan di sini sudah seperti keluarga. Yang terpenting, jangan pernah memasuki dapur tanpa izin." Raka sedikit heran dengan aturan itu, tetapi ia tidak ingin bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk setuju. Keesokan harinya, Raka kembali ke restoran dengan mengenakan seragam hitam yang telah diberikan kepadanya. Malam itu, ia mulai belajar cara melayani pelanggan. Saat sedang mengantar pesanan ke salah satu meja, ia memperhatikan seorang karyawan wanita yang terlihat pucat dan lesu. Wajahnya tampak tegang, dan ia bekerja dengan gerakan yang kaku. Saat lewat di dekatnya, Raka berbisik, "Hei, kamu baik-baik saja?" Wanita itu menoleh sekilas, lalu buru-buru menjauh tanpa menjawab. Raka mengernyit. Ada yang aneh dengan restoran ini. Malam semakin larut, dan pelanggan mulai berkurang. Namun, saat jam menunjukkan pukul 11 malam, sesuatu yang aneh terjadi. Pak Surya tiba-tiba mengumpulkan semua karyawan di ruang belakang. Ia memberikan instruksi singkat dan mengingatkan mereka agar tidak keluar dari ruangan sampai ia mengizinkan. "Jangan keluar sampai saya bilang aman," katanya dengan suara rendah. "Jangan mengintip. Jangan bertanya." Semua karyawan mengangguk tanpa protes, kecuali Raka yang mulai merasa tidak nyaman. Saat semua orang masuk ke ruangan belakang, Raka mendengar suara langkah kaki berat dari arah dapur. Ia menahan napas. Bau anyir yang menyengat tiba-tiba memenuhi udara. Raka menempelkan telinganya ke pintu, mencoba mendengar lebih jelas.
Lalu terdengar suara erangan. Suara seseorang yang sedang kesakitan. Jantung Raka berdebar kencang. Ia ingin bertanya kepada karyawan lain, tetapi saat menoleh, ia melihat mereka semua duduk diam dengan kepala tertunduk, seperti tidak ingin terlibat. Pintu dapur berderit pelan. Dari celah pintu, Raka melihat bayangan besar bergerak di dalam. Sosok itu terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Lalu terdengar suara cipratan cairan. Raka mundur dengan napas memburu. Ia ingin bertanya, tetapi Wulan, karyawan wanita yang tadi ia ajak bicara, menarik tangannya dengan kuat. "Jangan cari tahu kalau ingin tetap hidup," bisiknya dengan suara gemetar. Raka menatapnya dengan bingung. Ia ingin menolak, ingin melawan rasa penasaran yang membara dalam dirinya, tetapi sesuatu dalam ekspresi Wulan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia hanya bisa bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam dapur itu? Dan lebih penting lagi, apa yang telah ia masuki? Sudah 3 hari Raka bekerja di restoran Dapur Rahasia, tetapi rasa penasaran yang menyiksanya tak kunjung reda. Ada sesuatu yang janggal dengan tempat ini, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri setiap kali ia melewati dapur yang selalu tertutup rapat. Peraturan di restoran itu juga terasa aneh. Para karyawan dilarang keras memasuki dapur tanpa izin. Bahkan saat seorang pelanggan mengeluh karena menemukan rambut di makanannya, pelayan tidak boleh masuk untuk menyampaikan keluhan. Semua urusan dapur ditangani langsung oleh Pak Surya dan beberapa juru masak yang wajahnya jarang terlihat. Yang lebih aneh lagi, tidak ada suara memasak yang terdengar dari dalam dapur. Tidak ada suara pisau memotong daging, tidak ada gemericik air, tidak ada suara wajan yang menggoreng sesuatu. Yang ada hanyalah sesekali suara erangan yang terdengar lirih di tengah malam, disertai bau anyir yang semakin kuat menjelang pukul 2 dini hari. Malam itu, rasa penasaran Raka mencapai puncaknya. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam dan restoran mulai sepi, ia memperhatikan Pak Surya membawa sesuatu ke dalam dapur, sebuah kantong hitam besar yang tampak berat. Raka menelan ludah. Kantong itu terlihat menggembung dan basah di beberapa bagian, meninggalkan jejak cairan merah kehitaman di lantai kayu. Ia menoleh ke arah Wulan yang sedang mengelap meja di dekatnya. "Itu apa?" bisiknya pelan. Wulan menghentikan gerakannya sejenak, lalu melanjutkan membersihkan meja seolah tidak mendengar. "Wulan," desak Raka, lebih pelan tetapi penuh tekanan. Wanita itu akhirnya menghela napas dan menatapnya dengan ekspresi ketakutan. "Kubilang jangan cari tahu," bisiknya tajam. "Kamu tidak ingin tahu apa yang ada di balik dapur itu." Jawaban itu justru membuat Raka semakin penasaran. Ia tahu bahwa jika ia tidak mencari tahu sekarang, rasa gelisah ini akan terus menghantuinya. Malam semakin larut. Para pelanggan sudah pergi, dan sebagian besar karyawan juga sudah pulang. Raka pura-pura membereskan meja terakhir, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Ia melihat Pak Surya keluar dari dapur dengan wajah tenang seperti biasa, lalu berjalan menuju ruangannya di lantai atas. Saat suasana mulai sepi, Raka berjalan perlahan ke arah dapur. Ia menyentuh pegangan pintu dengan hati-hati. Dingin. Pelan-pelan, ia mendorong pintu hingga terbuka sedikit. Pemandangan di dalam membuatnya menahan napas. Dapur itu lebih besar dari yang ia bayangkan. Tidak seperti dapur restoran pada umumnya, dapur ini dipenuhi oleh peralatan memasak kuno, dengan kuali besar di tengah ruangan yang berisi cairan hitam kental. Di sudut ruangan, ada meja kayu besar yang dipenuhi bercak darah. Di atas meja itu, sesuatu terbujur diam. Raka membelalakan mata. Itu adalah sepotong tangan manusia yang sudah membiru, dengan jari-jari yang masih menggenggam erat seolah mencoba bertahan hidup sebelum akhirnya menyerah. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia mundur selangkah, tetapi tiba-tiba lantai kayu di bawahnya berderit pelan. Seketika, sebuah suara berat bergema dari dalam kegelapan dapur. "Siapa di sana?" Raka panik. Ia buru-buru menutup pintu dan berlari ke arah gudang di samping dapur, menahan napas sekuat mungkin. Langkah kaki berat terdengar mendekat. Bayangan besar melintas di celah pintu, membuat Raka merapatkan tubuhnya ke dinding. Ia bisa mencium bau anyir yang menyengat dari sosok itu. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu gudang. "Aku tahu kau di sana," suara berat itu berbisik. Raka hampir berteriak. Namun, sebelum ia kehilangan kendali,
Suara lain terdengar dari atas. Sudah selesai? Itu suara Pak Surya. Langkah kaki itu terhenti. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu sebelum akhirnya sosok itu berbalik dan meninggalkan area dapur. Raka menahan napas dalam-dalam, berusaha tidak gemetar. Setelah yakin keadaan aman, ia merayap keluar dari gudang dan buru-buru menuju ruang karyawan. Wulan menunggunya di sana dengan wajah pucat. "Kamu melihat sesuatu, bukan?" tanyanya pelan. Raka mengangguk, masih berusaha mengatur napasnya. Dapur itu mereka, suaranya tercekat, mereka memasak manusia, Wulan. Wulan menggigit bibirnya. "Itulah kenapa aku bilang jangan cari tahu." Raka menatapnya dengan pandangan penuh pertanyaan. "Kenapa kamu masih bekerja di sini? Kenapa kita semua tidak pergi?" Mata Wulan berkaca-kaca. Ia menunduk sebelum akhirnya berkata, "Karena, begitu kau bekerja di sini, kau tidak bisa keluar begitu saja." Raka merinding. Wulan mendekat dan berbisik dengan suara gemetar. "Restoran ini telah terikat dengan perjanjian. Setiap bulan purnama, seseorang harus menjadi tumbal. Jika tidak, kita semua akan mati." Darah Raka seakan membeku. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia tahu bahwa ia sudah masuk ke dalam lubang gelap yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Dan yang lebih buruk, ia belum tahu bagaimana cara keluar dari sana tanpa menjadi korban berikutnya. Malam terasa lebih panjang bagi Raka setelah mengetahui rahasia kelam yang disembunyikan restoran Dapur Rahasia. Ia tidak bisa menghapus bayangan mengerikan yang ia lihat di dapur beberapa malam lalu, potongan tangan manusia di atas meja kayu, kuali besar berisi cairan hitam kental, dan sosok mengerikan yang bersembunyi di kegelapan. Ia ingin lari. Ia ingin pergi sejauh mungkin dari tempat terkutuk ini. Tapi kata-kata Wulan terus terngiang di kepalanya. "Begitu kau bekerja di sini, kau tidak bisa keluar begitu saja." Saat ia mencoba mencari alasan untuk mengundurkan diri, Wulan hanya menatapnya dengan wajah penuh ketakutan dan berkata, "Jangan. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi." Raka tidak mengerti apa yang ia maksud. Setidaknya sampai malam purnama tiba. Hari itu, restoran lebih ramai dari biasanya. Meja-meja penuh dengan pelanggan yang makan dengan lahap, menikmati hidangan yang Raka tahu berasal dari sumber yang tidak seharusnya. Di tengah keramaian, seorang karyawan baru bernama Adi tampak sibuk melayani pelanggan. Ia adalah pria muda, seumuran dengan Raka, dan baru bekerja di restoran ini seminggu yang lalu. "Gila, ya. Restoran ini laku banget," kata Adi dengan nada kagum saat Raka berjalan ke arahnya. Raka hanya bisa memaksakan senyum. Ia ingin memberitahu Adi untuk segera kabur selagi masih bisa, tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Malam semakin larut. Restoran mulai sepi, tetapi Pak Surya tidak mengizinkan para karyawan pulang lebih awal. Semuanya tetap di dalam, katanya dengan suara yang tidak bisa dibantah. Raka melihat Wulan menunduk, tangannya gemetar saat menggenggam celemeknya. Pak Surya melirik ke arah Adi yang masih sibuk merapikan kursi. "Adi, ikut aku ke belakang. Ada sesuatu yang perlu kamu bantu." Adi menoleh dan mengangguk. Ia tidak sadar bahwa semua karyawan lain menghindari tatapan Pak Surya, seolah-olah mereka tahu apa yang akan terjadi. Raka ingin melakukan sesuatu, tetapi Wulan mencengkram tangannya dengan erat. "Jangan ikut campur," bisiknya tajam. "Kalau kamu berusaha menyelamatkannya, kamu yang akan jadi penggantinya." Raka hanya bisa terdiam. Ia menatap punggung Adi yang dengan polos mengikuti Pak Surya ke dapur. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja berjalan menuju ajalnya. Beberapa menit kemudian, suara jeritan menggema dari dalam dapur. Raka tersentak. Matanya membelalak saat suara itu berubah menjadi erangan panjang, seperti suara seseorang yang sedang sekarat. Para karyawan lain menundukkan kepala, pura-pura tidak mendengar apapun. Raka melangkah maju, tetapi Wulan menariknya kembali. Air mata menggenang di matanya. "Kalau kamu nekat, kita semua akan mati," bisiknya keras. Tiba-tiba, suara cipratan cairan terdengar dari dalam dapur, diikuti oleh suara seperti sesuatu yang besar dilempar ke dalam kuali. Hawa dingin menyelimuti ruangan. Para karyawan membisu, tidak ada yang berani menatap ke arah dapur. Tak lama kemudian, bau anyir menyeruak ke seluruh restoran. Bau itu begitu menyengat, membuat Raka nyaris muntah.
Lalu pintu dapur terbuka. Pak Surya keluar dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menyeka tangannya dengan kain putih yang kini berlumuran darah. Adi tidak cocok bekerja di sini, katanya santai. Dia sudah pergi. Raka mengepalkan tangannya. Pergi? Ia tahu itu bohong. Adi tidak pergi kemana-mana. Ia telah menjadi bagian dari hidangan restoran ini. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia duduk di kamar karyawan, tubuhnya gemetar karena marah dan takut. Ia tahu bahwa jika ia tetap di sini, cepat atau lambat ia akan menjadi korban berikutnya. Ia harus kabur. Tapi bagaimana? Tidak ada yang bisa keluar dari sini, kata Wulan dengan suara lirih. Ia duduk di samping Raka, wajahnya tampak lelah dan putus asa. Beberapa orang pernah mencoba, dan mereka semua menghilang. Raka menatapnya. Kamu tahu kemana mereka menghilang? Wulan terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya berkata, mereka jadi makanan restoran ini. Raka merinding. Wulan menarik napas dalam-dalam, suaranya gemetar saat berbicara lagi. Kita semua sudah terikat dengan tempat ini. Restoran ini butuh tumbal untuk bertahan. Jika kita kabur, entah bagaimana, sesuatu akan mengejar kita. Raka menggeleng. Ia tidak percaya. Pasti ada cara untuk keluar. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Namun, di saat itu juga, ia mendengar suara berat Pak Surya dari luar kamar mereka. Raka. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia menoleh ke arah pintu, melihat bayangan Pak Surya yang berdiri di balik kaca kecil. Besok malam, giliranmu menjaga dapur. Raka menelan ludah. Ia tahu bahwa kalimat itu bukan sekadar perintah. Itu adalah peringatan. Dan jika ia tidak menemukan cara untuk kabur sebelum besok malam, ia akan berakhir seperti Adi. Malam itu, Raka nyaris tidak bisa bernapas dengan tenang. Pikirannya dipenuhi ketakutan yang bercampur dengan adrenalin. Besok malam adalah giliran jaga dapurnya. Ia tahu itu bukan tugas biasa. Itu adalah hukuman mati. Jika ia tetap diam dan tidak melakukan apa-apa, ia akan menghilang seperti Adi, menjadi hidangan berikutnya bagi pelanggan restoran terkutuk ini. Ia harus pergi. Malam ini juga. Raka melirik ke arah Wulan yang duduk di ranjang sebelahnya, wajahnya penuh kelelahan dan ketakutan. Aku akan kabur, bisiknya. Wulan menegang. Kamu gila? Suaranya bergetar. Kita tidak bisa tetap di sini. Kalau aku tidak kabur, aku akan jadi tumbal berikutnya. Wulan menunduk. Raka bisa melihat matanya berkaca-kaca. Ia tahu Wulan sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan, tetapi ia juga bisa melihat bahwa jauh di dalam hati gadis itu, ada harapan kecil yang mulai muncul. Ada jalan keluar, bisik Wulan akhirnya. Raka terkejut. Apa? Wulan menarik napas panjang. Aku pernah dengar dari karyawan lama sebelum mereka menghilang. Ia menelan ludah. Ada pintu belakang di dalam dapur. Tapi hanya bisa dibuka dari dalam. Jantung Raka berdetak cepat. Itu berarti satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan masuk ke tempat yang paling dilarang. Dapur. Tapi, lanjut Wulan dengan suara gemetar, tidak ada yang berhasil keluar. Mereka yang mencoba, selalu tertangkap. Raka mengepalkan tangannya. Tapi itu satu-satunya kesempatan kita. Wulan menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan. Pukul 2 dini hari. Restoran sudah sunyi. Semua karyawan sudah tidur, kecuali Pak Surya dan beberapa koki yang biasanya berada di dapur hingga larut malam. Raka dan Wulan berjongkok di sudut ruang penyimpanan, mengintip ke arah dapur. Begitu mereka pergi, kita masuk, bisik Raka. Mereka menunggu dalam diam, jantung mereka berdetak kencang. Akhirnya, sekitar pukul 3 pagi, Pak Surya keluar dari dapur. Ia berbicara sebentar dengan salah satu koki sebelum menaiki tangga ke ruangannya di lantai atas. Beberapa menit kemudian, lampu di dapur mulai redup. Kita harus cepat, kata Raka. Mereka merayap menuju pintu dapur. Wulan tampak ragu-ragu, tetapi Raka menggenggam tangannya untuk menenangkannya. Dengan hati-hati, Raka membuka pintu dapur. Bau anyir langsung menyergap hidungnya. Ia menahan napas dan melangkah masuk. Dapur itu lebih mengerikan dari yang ia bayangkan.
Meja kayu besar yang penuh bercak darah masih ada di sana. Tetapi kini ada sesuatu di atasnya, tubuh manusia yang sudah dimutilasi, siap untuk dimasak. Raka ingin muntah, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap fokus. Ia tidak bisa panik sekarang. Pintunya di sana, bisik Wulan, menunjuk ke ujung dapur. Raka melihatnya, sebuah pintu besi tua dengan rantai yang mengikatnya. Terkunci. Bagaimana cara membukanya? Tanya Raka cemas. Wulan menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi... Sebelum ia selesai bicara, suara langkah kaki terdengar dari luar. Seseorang datang. Cepat. Raka berbisik keras. Ia mencari sesuatu untuk membuka kunci, matanya berkeliling dengan panik. Lalu ia melihatnya, sebuah kunci tergantung di dinding. Ia berlari ke sana dan meraihnya, tetapi tepat saat itu, pintu dapur terbuka dengan kasar. Pak Surya berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan mata penuh amarah. Kalian benar-benar bodoh, katanya dengan suara rendah. Di belakangnya, dua koki bertubuh besar menyeringai dengan tatapan haus darah. Sudah kubilang, tidak ada yang bisa keluar dari sini. Raka mundur, kunci masih tergenggam erat di tangannya. Pak Surya melangkah maju, ekspresinya dingin. Tapi jangan khawatir. Ia tersenyum. Kalian akan tetap bersama. Selamanya. Tiba-tiba, Wulan bergerak. Ia menyambar pisau dari meja terdekat dan menebaskannya ke salah satu koki. Pria itu berteriak kesakitan, darah mengalir dari lengannya. Kita harus pergi. Sekarang, teriak Wulan. Tanpa pikir panjang, Raka berlari ke arah pintu belakang dan memasukkan kunci ke gembok. Tangannya gemetar saat ia mencoba memutarnya. Sementara itu, Pak Surya menggeram marah. Tangkap mereka. Kedua koki yang tersisa langsung menyerbu ke arah mereka. Wulan menahan salah satu dari mereka dengan pisau di tangannya, tetapi pria itu terlalu kuat. Dengan sekali pukulan, ia terlempar ke lantai. Raka akhirnya berhasil membuka kunci dan menarik rantai yang mengikat pintu. Ia menoleh ke arah Wulan yang berusaha bangkit dengan susah payah. Wulan, cepat. Wulan berlari sekuat tenaga. Tepat saat ia melewati pintu, Pak Surya melompat ke arah mereka. Tapi sudah terlambat. Raka dan Wulan berhasil melewati pintu belakang dan berlari ke dalam kegelapan malam. Mereka berlari tanpa menoleh, suara teriakan marah Pak Surya menggema di belakang mereka. Udara dingin menusuk kulit mereka, tetapi mereka tidak peduli. Mereka berhasil kabur. Atau setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Karena di kejauhan, suatu suara aneh mulai bergema di udara. Suara gemuruh, seperti sesuatu yang sedang bangun dari tidurnya. Dan entah kenapa, Raka merasa bahwa mimpi buruk ini belum berakhir. Raka dan Wulan berlari sekuat tenaga menyusuri gang belakang restoran. Napas mereka tersengal-sengal, jantung berdetak begitu kencang hingga terasa ingin meledak. Di belakang mereka, suara langkah kaki berat dan teriakan marah Pak Surya masih terdengar. Jangan beri mereka kesempatan. Kedua koki bertubuh besar mengikuti di belakang, berlari dengan kecepatan yang mustahil untuk tubuh sebesar mereka. Seperti bukan manusia. Raka tidak berani menoleh. Ia hanya fokus berlari, menembus kegelapan malam yang semakin pekat. Namun, tepat saat mereka berbelok ke tikungan, Wulan menarik tangan Raka, membuat mereka berhenti mendadak. Kenapa berhenti? Raka hampir berteriak. Wulan menunjuk ke depan dengan tangan gemetar. Jalanan buntu. Sebuah tembok tinggi berdiri di hadapan mereka, tak ada celah untuk melarikan diri. Raka menggeram, matanya liar mencari alternatif lain. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara berat Pak Surya sudah terdengar dari belakang mereka. Kalian pikir bisa lari dariku? Raka dan Wulan berbalik perlahan. Di depan mereka, Pak Surya berdiri tegak dengan senyum dingin. Kedua koki berdiri di sisinya, mata mereka hitam legam, bukan mata manusia biasa. Namun, yang lebih mengerikan adalah bayangan besar yang mulai muncul dari kegelapan di belakang mereka. Bayangan itu menjulang tinggi, tubuhnya tidak berbentuk, tetapi matanya merah menyala seperti bara api. Raka merasakan hawa dingin menusuk kulitnya. Makhluk itu bukan manusia. Bukan hantu biasa. Itu adalah penjaga restoran pesugihan. Sang penagih tumbal.
Sudah kubilang, kalian tidak bisa kabur. Suara Pak Surya terdengar puas. Restoran ini membutuhkan kalian. Kalian tidak bisa pergi sebelum membayar harga yang setimpal. Wulan mencengkeram tangan Raka erat-erat. Ia menangis, tubuhnya gemetar hebat. Tidak, aku tidak mau mati, bisiknya lirih. Raka menelan ludah. Otaknya berpikir keras, mencari cara apapun untuk keluar dari situasi ini. Dan kemudian, ia teringat sesuatu. Pesugihan butuh tumbal. Mereka butuh seseorang untuk dikorbankan. Jika mereka bisa mengalihkan tumbal itu ke orang lain. Raka melirik ke arah pisau yang masih digenggam Wulan. Ia membuat keputusan dalam hitungan detik. Dengan cepat, ia menyambar pisau dari tangan Wulan dan menikam salah satu koki di depan mereka. Koki itu mengerang kesakitan, matanya melebar sebelum tubuhnya jatuh ke tanah dengan darah mengalir deras dari perutnya. Suasana berubah mencekam. Pak Surya menatap Raka dengan keterkejutan yang tidak ia duga. Bayangan besar di belakang mereka bergerak. Sang penagih tumbal memilih korbannya. Dan korban itu adalah koki yang baru saja terluka parah. Sebelum Pak Surya bisa melakukan apapun, bayangan itu merayap maju dan menelan tubuh koki malang itu dalam kegelapan. Suara erangan kesakitan menggema di udara, sebelum tiba-tiba berhenti. Hening. Yang tersisa hanyalah noda darah yang menghitam di tanah. Pak Surya terdiam. Matanya dipenuhi amarah yang membara. Kalian? Suaranya penuh kebencian. Berani mengorbankan orangku? Raka menggenggam tangan Wulan, menariknya ke belakang. Sekarang, bisiknya. Tanpa menunggu lebih lama, mereka berdua berlari lagi, menyelinap di antara celah kecil di samping tembok, sesuatu yang sebelumnya tidak mereka lihat karena terlalu panik. Pak Surya berteriak marah di belakang mereka, tetapi mereka sudah terlalu jauh untuk dihentikan. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka berhasil kabur. 1 bulan kemudian, Raka dan Wulan berhasil melarikan diri ke kota lain. Mereka tidak pernah kembali ke restoran Dapoer rahasia. Namun, ketakutan itu masih menghantui mereka. Malam-malam mereka dipenuhi mimpi buruk. Tentang Pak Surya, tentang restoran itu, tentang sang penagih tumbal yang terus mengintai dari kegelapan. Suatu malam, Raka menemukan sesuatu di depan pintu apartemennya. Sebuah amplop hitam. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya hanya ada satu kertas dengan tulisan tangan yang rapi. Kalian pikir bisa lari? Jantung Raka berhenti sejenak. Dan saat ia menoleh keluar jendela, di kejauhan, di bawah lampu jalan yang berkedip redup, ada seseorang yang berdiri menatapnya. Seseorang dengan mata hitam legam. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.